pertanyaan-pertanyaan Kak Dinto ampun istoraki dek ka tim bagian ta'limiyah Majlis Rasulullah. Insyaallah Kak Dinto bakal baca pertanyaan ben bakal langsung jawab kalaban Hadratus Syekh Kiai Haji Al-Mufti Mufti kita Kak Dinto saya Kiai Haji Ali Zainal Abidin saya dari Curug Porot ya Toren Kak Dinto. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kak Dinto pada pertanyaan pertama masalah nadar. Keging punten. Nadar ngelakoni maksiat. Nadar Kak Dinto, kenapa saya kocak nadar? Nadar Kak Dinto adalah ilzamu kurbatin lam tata'ayyan. Nadar Kak Dinto kurbah. Kelakuan sunat apa wajib kalau bernadar. Kelakuan sunat dadi wajib sahabat nadar. Artinya menabi benih kelakuan sunat ani ketak bisa nadaraki. Menabi kelakuan wajib fardoh seperti salat 5 waktu nadaraki tak bisa karena kadis ampun wajib. So nomor 2 kelakuan haram juga tak bisa nadaraki. Ada apa karena nadar ni mewajib bareng tak wajib. Tak mungkin bareng haram pahin nadaraki bisa dadi wajib. Ini sesuatu hal yang bertentangan dan tidak mungkin itu terjadi karena itu berlawanan. Melainkan anjuran dari Allah dan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak begitu kuat berupa sunnat dikuatkan dengan nadar dadi wajib. Dadi nah saya kocak nadar hendak aja kenapa? Wajib aki kelakuan sunnat saya tak wajib kalau bernadar kinto dadi wajib. Atau anadar ngelakoni kelakuan wajib namun wajib kifayah bukan wajib ain. Wajib kifayah kadin toh seperti contohnya sholat jemaah. Peten kaula ada ngelakona sholat berjemaah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dalam waktu 40 hari sumpamana. Ini ke wajib. Apa pola nah karena badan sholat jemaah kadin toh minangka kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala tapi kewajiban tidak pada perorangan. Hanya dianjurkan untuk diadakan, diwajibkan untuk diadakan tapi tidak tertuju pada perorangan. Seandainya beda situng orang wajib bagi de ka'abang tibi sehingga jadi wajib untuk orang tersebut bisa dengan penapa dengan nadar. Tapi mau nadar maksiat selamanya tidak akan bisa. Begitu juga nadar ngelakoni barang makruh. Mun barang makruh tak bisa nadar lagi, penapa boleh barang haram, bahkan barang mubah. Barang saya tak halal, tak wajib, barang saya tak wajib, tak haram. Tak makroh mubah inga asarin ani kita bisa masuk nadar deki kula anadar bil anadar napa mun kula deki hadir de majlis Rasulullah kula anadar asarin makila tak usah hadir sampean lah asarin tak usah nadar apa nama barang mubah sampean ngelakoni bi Allah Subhanahu wa taala teh kencer fi aslihi sampean atinggal bisa Allah teh jatuh dosa bahkan barang mubah ni bisa ada dikenceran mana bi niat bagus tapi mun asal ni mubah senaus niatin bagus mun nadar ni juga tak bisa karena pada asalnya ni mubah. Paham ini? Pertanyaan nomor 2 kadinto permasalahan masalah orang yang dimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad yuhibbut tayammum Nabi Muhammad lebur ngelakoni penapa apain bimba bil makrumah dalam bab kemuliaan atau dalam bab hal-hal yang terhormat Nabi Muhammad kadito kesokan untuk ngelakoni kelakuan kalaban tanang kangan mandi kotoran kajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anyakah ngelakoni kalaban tangan kajir makanya dalam hadis inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun lebur torok dari kanan bahkan dikatakan beda bertanya kenapa beda orang ada ngangkui tangan kiri karena kebiasaan dari kecil. Ketipan apa hukumah? Termasuk dari adab yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ngangkui tangan kanan. Mun kebiasaan ngangkui tangan kiri, kengi oleh keutamaan seianjurake sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawabannya jelas tak oleh. Apa karena tangan kanannya masih ada. Bahkan ketika orang lakar kebiasaan tak yoba kebiasaan kelak kalau bentangan kanan sementara tangan kanan kelak ni kebedah cuman karena kebiasaan ben aroma senyaman kalau bentangan kacer
Ani ke menabiah perintah hukum haram tak haram. Kayak gini coba geng. Tapi jangan sampai karena kebiasaan dengan tangan kacer mendahulukan nafsu daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tak sempurna iman sampeyan kepi. Hatta yakuna hawahu sampai setuju dapat ngatarona karpe adika sabe atau tonton atau dorong sesuai kana ben panapa sepa datang atau yang juraki sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beda situng hadis nih kayaknya beda orang nantang tanang kanan aktif cuma beda situng orang yajun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kana ben tanang kacir Nabi Muhammad kadir adhabu kul biyabinik sampean ateur kana ben tanang kanan teu bener Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aja orang kala las tato tuh tak bisa Kanjeng Nabi las salpa tak bisa las salpa napa teu bener Kanjeng Nabi las tato tah man terus tak kobe sasampean akhirnya kenapa fala yarfa'u yadahu ila fihi akhirnya tanang lepa ongku tak aktif ongku apa napa gara-gara doang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam karena menentang kenapa saya perintah sareng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan nomor 3 kehikadin to masalah bada orang menghakimi pencuri etokon nika banyak tinggi banyak bada orang maling mungkin sate stefek ke polisi le terjender dewi kata apa haram tak kenging apa napa bolana kadin to napa ki dekala berniat to cuna niat napa kol no kol tibi to cuna maling amale jurah to cuna kaji to maling amale ambu perlu diperhatikan setiap kelakuan yang memang di situ bukan hukuman yang diterapkan dalam syariat dalam hadisnya Nabi Muhammad atau dalam Al-Quran atau dalam kalamnya ulama yang istinbat dari Quran dan hadis melainkan dari inisiatifnya sendiri pemikirannya dia sendiri sampai mukul ani ke nyakein orang ani kenyakian orang ni ke hukumah haram sementara dalam kaidah fiqhiyah ad-darar yuzalu setiap kemudaratan kemafsadaan kerosakan ni ke epelang lakin lebih darar tapi cak sampai kalaban kemudaratan selain orang ngicok seumpamana napa saya kocak ngicok ni kah merosak aganggu perusak tapi mun sampean maelang atau orang sengicok bi sampean tindas dengan sampean tibi napa pitu sampean ben orang sengicok bahkan mungkin saraan sampean bener sing ejo kadang saya gejo tak sepenapa saya terjender dulu 10 kali cere-cere 1 kali kak masalah antara tu sana orang sing ejo bentu sana sampean saya bentu sana sampean senokon masalah niat fokus sampean ini kan nih niat fokus sampean kula niat fokus idul nokola apa napa mali oleng ni ka ambu perlu uningin niat fokus tidak berpengaruh dalam dosa kemaksiatan kelakuan cuba kenapa bahin makilah ini itu bagus tak garanti bagus mun seandainya kelakuan cuba ni ke ini itu bagus kelakuan cuba bisa apa lik deti bagus ya tempah orang ngicok kini kebayar haji ni kekenging apa napa cuba aku ngicok kini kebayar haji kelakuan cuba tusah ani kita bisa apa bagus kalau ben niat bagus saya terakhir ani ke pada situng pertanyaan orang bini tak ketuan wudhu pelajar tak ketuan wudhu akan tetapi sangat butuh tiap-tiap waktunya untuk neku Al-Quran sementara untuk wudhu ani tak bisa sulit atau musyakat orang bini asekolah khusus dalam Al-Quran salah satu contoh dikarenakan orang bini kan tuh di depan umum aku dengan berasapatuan mungkin sangat sulit untuk selalu audu misalnya salah satu contoh untuk selalu audu ini sangat sulit apakah diperbolehkan saat dalam keadaan orang bini seengaki huru keadisah nyeting Quran tanpa wudu jawabannya tetap tak boleh apa bolana karena situ untuk dari hadis untuk dari firman Allah Subhanahu wa taala la yamassuhu illal mutahharun kebanyakan ulama ni kata bu tak boleh nyeting Quran kecuali orang suci artinya suci dari hadis ini atau hadis raja dan dalam hadis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yamassul qur'ana illa tahirun tak boleh nyeting Quran kecuali orang suci
soco dari hadas kini juga soco dari hadas raja. Cuman kita memandang ke bedenah sebini kelak. Mun orang bini ni ketak langsung hadas, artinya tak selalu hadas. Ani ke orang tak ketua nudu, benih orang head lagi beda lagi. Ani ke orang kita ketua nudu, mungkin bisa auduk dari compong, maka wajib orang bini kelak ni ke auduk dari compong. Mun sopapa di pertengahan atau pertengahan sekolahan, semisalnya ni kata khusus lakar belajar dalam Al-Quran, lakar mungkin bisa auduk, wajib ni ke auduk. Wajib orang mungkin lakar lecek tak bisa sekali auduk. Cek tak bisa sekali auduk seumpamana dengan halangan apapun, wa imma tade aing yang hiat yemong. Tapi mungkin lecek tak bisa sekali, mungkin bisa minta bantuan dek ke kancana, maka wajib minta bantuan ke kancana. Mungkin sopun le tak bisa sekali, sampai le darurat lecek tak bisa sekali. Seumpamana dengan alasan apapun mungkin tak bisa sekali si auduk, maka kenging ni ke darurat. Paham ke? Karena darurat. Cuma dalam contoh dalam pertanyaan tak bisa nak kelekkan polan akodungan atau asapatuan. Mun auduk deki seumpama nakin muka kodung melarat atau auduk nakin muka sepatu aneka melarat, maka nika termasuk dari musyaqqat setak terhitung dibandingkan dengan muljan Al-Quran. Aneka semuk tamat dalam 4 madhab buat aneka ijma' nyak benyang ulama. Akan tetapi seandainya kita bertanya adakah yang memperbolehkan, jawabannya ya ada. Kenapa? Karena al-fiqhu itu mabniun alal khilaf. Fikih itu memang didirikan khilaf antara para ulama. Ditanyakan beda singul liaki orang subini sompamna tak ketuan wudu nyiting Al-Quran beda singul liaki beda engki. Cuma ini keluar dari madhab, dari 4 madhab. Bahkan bagi situ ulama kita sebut dalam kitab Syahrnya Yaqut Nafis Mutaqadir Syekh Ali At-Tantawi, beliau bahkan bukan hanya tandi wudu, benih hadis kayak ini hadis raja. Mungkin dakar seumpama orang bini keleki bisa minta bantuan ke kancana, wajib minta bantuan tolong nyiting TV. Mungkin seumpama dakar le tak bisa boleh untuk napa ki? Ya orang bini sedakar cek sangat foto untuk Al-Quran, maka kita yang lihat ki. Ternyata dia mengambil dari tebul Ibnu Taimiyah, yang dimana Ibnu Taimiyah tersebut mengutip dari kalamnya atau madhabnya Imam Daud Al-Zahiri. Bahkan dalam kitab Nailul Awtar Al-Imam Syaukani beliau juga menyebutkan beberapa perkhilafan. Salah satu yang memperbolehkan itu adalah Imam Zaid bin Ali, terus Imam Daud Al-Zahiri dari madhab Al-Zahiriyah. Bahkan salah satunya juga disebutkan dalam kitab Nailul Awtar, Ibnu Abbas itu salah satunya. Cuma ijma' au aghlabiyatil ulama aneka adhabu tak kenging orang kelek mana beta ketuan wudu aneka nyiting Quran, kecuali kan karena darurat. Mulai cek darurat tak kenapa kenging mana beta laku Quran. Salah satu contoh mungkin Quran bedeneng eteras masjid pura-pura angin tandi wudu mun audu deki tula apa lagu yang Al-Quran pele tak kenapa apa mun pahe toro deki ki audu kelu tula elangan kapi sab kuman gak kaman atau Al-Quran takut ketonun sebab mana beda compok kebakaran dalam beda Al-Quran mungkin ki audu kelu tula ketonun Al-Quran kelu pun tak apa cuma perlu ekoningin ad-darur tuqaddaru biqadriha darurat kelu ani ke iyokor kana ben sekater seeka butuh cek lebih dari seeka butuh cukup ngaleh empon sekinta. Wallahu alam, mungkin ada yang mau menambahkan atau ada yang mau meluruskan, silakan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.